Begitu pula, Ayu juga harus menyiapkan diri menjadi ibu Persit setelah nantinya ia menikah dengan Dana. Lalu, apa kata Tessa Mariska yang juga bersuamikan seorang anggota TNI tentang menjadi anggota Persit dan juga gaji suami? Rasa syukur Elis Norin baru saja jalani operasi dan berhasil lepas dari kanker langka sarkoma. Usai mengungkapkan dirinya mengidap kanker sarkoma, aktris peran Elis Norin membagikan cerita perjuangannya untuk kembali sembuh. Ditemani sang suami, Elis akhirnya memutuskan untuk menjalani pemeriksaan di Singapura. Sebelum menjalani operasi, Elis diberikan waktu untuk beristirahat yang kemudian ia manfaatkan untuk liburan bersama buah hati ke Korea Selatan. Mendapat persetujuan dari sang dokter, Elis pun menjalani operasi dan berakhir dengan sukses. Bak mendapat mukjizat diberi kehidupan kedua. Ia bersyukur karena kanker sarkoma di tubuhnya bisa teratasi dan bisa kembali sehat ke tengah-tengah keluarga tercinta. Akhirnya diputuskan operasi dengan Dr. T di Singapura dengan metode laparotomi, seperti sesar untuk dilakukan di tanggal 7 Februari 2024. Beliau juga bilang, biar nggak stres dan lebih relaxed, kamu pergi aja dulu liburan sama keluarga untuk tahun baru. Tapi jangan sampai kecapean banget ya. Don't worry, I will be here when you get back. Dan kami pun pulang ke Jakarta untuk persiapan liburan awal tahun. Happy sih karena bisa mewujudkan keinginan kakak Alita dan juga Mbak Ning, susternya Alana, yang pengen banget sejak lama pergi ke Korea. 7 Februari 2024, jadwal ketemu dokter dan lanjut check-in ke rumah sakit. Karena operasi jam 4 sore, aku harus puasa makan minum 6 jam sebelumnya. Jam 4 sore kurang, suster masuk ke ruangan dan aku dibawa ke ruang operasi. Prosesnya sekitar 2,5 jam dan dibius total, benar-benar tidak tersadarkan diri dan tidur sepanjang malam sampai besokannya. 8 Februari 2024, Dr. T masuk ke ruanganku dan memberitahu bahwa proses operasi berjalan sangat lancar, tidak ada penyebaran dan tidak harus ada pengangkatan rahim. Walaupun masih dalam keadaan lemas, dalam hati kecil tidak berhenti mengucap syukur karena rasanya seperti diberi mukjizat dan kesempatan kedua dalam hidup. Alhamdulillah ya Allah. Furi Setia dan Dwinda Ratna. Pasca resmi bercerai pada 5 Februari 2024 lalu, Furi Setia dan Dwinda Ratna kedapatan hadir bersama dalam sebuah acara gala premier film yang digelar tadi malam. Meski sudah tidak lagi menjadi suami istri, namun mereka tampak baik-baik saja, bahkan berpose foto bersama. Namun, saat ditanya perihal alasan perceraiannya, Dwinda mengaku bahwa hal tersebut biarlah menjadi ranah privasi dirinya dan Furi. Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini hubungannya dengan sang mantan suami masih baik-baik saja. Di sisi lain, Furi justru enggan menjawab pertanyaan awak media. Ia bungkam 1000 bahasa, apalagi saat dikonfirmasi terkait kondisi psikisnya yang sampai harus mendapat pertolongan psikiater dan mendatangi rumah sakit jiwa karena prahara rumah tangganya dan Dwinda. Mas, nggak usah. Nggak usah itu. Lift aja, lift aja. Kemarin sempet kayak resip, kenapa mas? Alasannya sih ya biar aku sama Mas Fur yang tahu ya, itu biar jadi ranah pribadi kita karena itu kan urusan keluarga gitu. Yang pasti aku sama Mas Furi sekarang masih baik-baik aja, masih fine-fine aja semuanya, masih ini kok, masih berteman baik. Iya, masih foto bareng. Dari hal sekecil apapun. Walaupun mungkin misalnya gitu ya, pekerjaan dia, maksudnya penghasilan dia yang ya bisa dibilang biasa lah, tapi dia tahu cara dia bertanggung jawab sekecil apapun untuk keluarganya. Siapapun itu ya. Yeah. Kalau minta gue nikah dan gue disuruh berhenti dari pekerjaan gue akan ngobrol dulu sama dia. Ya lu bisa nggak mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue, karena banyak nih orang-orang di belakang gue nih yang harus gue
tanggung, yang harus gue hidupi. Kalau lu bisa mencukupi itu semua, bahkan berkali-kali lipat, udah gue stop. Ya kalau orang tua ya pasti kan mau mengarahkan ke kebaikan. Ya tidak bisa maksa, kita boleh memberikan nasihat. Yang penting jangan memaksakan kepada anak kan. Silakan aja mereka punya pikiran sendiri mana yang baik dan buruk kan. Ya jadi nggak ada kita harus begini, nggak ada. Gak ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu. Perkataan Ayu Ting Ting tersebut pun akhirnya membuat warganet penasaran. Akankah sang calon suami Letu Muhammad Fardana mampu menyanggupi keinginannya? Apalagi Ayu merupakan salah satu selebriti dengan penghasilan fantastis, di mana tentu akan sangat sayang untuk ditinggalkan. Begitu pula, Ayu juga harus menyiapkan diri menjadi ibu Persit setelah nantinya ia menikah dengan Dana. Lalu, apa kata Tessa Mariska yang juga bersuamikan seorang anggota TNI tentang menjadi anggota Persit dan juga gaji suami? Kalau ribet, dia nggak mau yang gadis, mau yang bujang, mau yang janda, itu tetap ada protap-protap yang harus dilalui ya. Misalnya gini, untuk calon mempelai wanita kayak aku harus menghafal nama sama alamat dari tante-tante aku atau om aku, dari mama aku, dari papa aku, itu semua kita harus hafal alamat, nomor telepon, pekerjaannya, karena mungkin cari bibit bobotnya ya. Nah itu kita harus hafal. Nah itu nanti ada ujian tertulis. Waktu kita belum merit nih, kita kan dipanggil ke kantor. Nah kita dipanggil ke kantor itu menghadap, itu kita sudah memakai pakaian Persit. Jadi kita tuh sudah dikasih bahan dari koperasi, biar bahannya nggak salah, dari koperasi kesatuan suamiku. Jadi aku jahit. Jadi waktu menghadap aku sudah memakai baju Persit. Karena kan kita mau masuk ke daftar gaji suami kita kan. Itu kan daftar gaji ke suami kita. Ya sama aja kayak orang lamar kerja dong, jangan enak-enak aja. Nanti lu dapat tunjangan istri, tunjangan lauk pauk, tunjangan anak. Kayak aku tunjangan anak. Anak aku dijamin semua sampai umur 25. Jadi itu kan ya nggak segampang itu kan. Jadi kita juga harus mengikuti aturan mereka. Ya kalau jadi sih buat Ayu Ting Ting insya Allah jadi ya. Semoga Ayu bisa insya Allah bisa mengikuti kegiatan suami full atau paling nggak setengah full lah, paling nggak bisa mendukung karir suami. Dengan adanya kehadirannya Ayu, karir suami semakin car ya. Semoga cepat ya sayangnya, cepat juga diberi buah hati. Pasangan yang bekerja, entah kantoran, entah angkatan gitu lah, habis pensiun juga masih dapat duit gitu loh, ya kan, masih ada uang pensiun atau fasilitas pensiun, termasuk misalnya free medication ya, pengobatan gratis gitu. Sampai udah pensiun masih dapat. Nah sekarang kalau mau dilihat kayak gitu, banyakan siapa uangnya gitu, ya banyakan yang kantoran gitu ya. Yang pekerja seni harus piawai untuk nabung ya. Jadi nggak bisa murni dilihat bahwa yang sedang jadi public figure gitu ya itu pasti tinggi penghasilan. Iya, dari penghasilan semata-mata ya, kita nggak bicara fasilitasi yang lainnya. Itu bisa jadi yang kantoran, yang di angkatan jauh lebih besar gitu loh, gitu ya. Dan menurut saya sih beruntunglah gitu ya buat pekerja seni yang menikah dengan orang-orang yang untuk kepastian penanganan keluarga itu lebih ajak gitu.